teman-teman bisa banget daripada scroll-scroll Instagram sebelum tidur ngepoin siapa gitu kan. Halo teman-teman, kali ini aku mau sharing nih tentang materi SKD yang aku suka. Termasuk salah satu materi SKD yang aku suka gitu. Kenapa? Karena ada hitung-hitungannya gitu ya. Nah, apa itu? Materinya adalah TIU. Jadi kita akan bahas kali ini 5 tips belajar tes intelijensia umum atau disingkatnya TIU ya. Oke, materi yang pertama, tips pertama adalah kita harus pahami peraturan SKD 2021. Yang kedua, kita harus list kisi-kisinya, kira-kira apa aja kisi-kisi TIU 2021 ini. Terus ada juga tips yang ketiga, kita harus satu hari satu materi. Yang keempat, sumber-sumbernya yang aku pakai dari zaman dulu itu apa aja, dari zaman dulu, dari 2019 itu apa. Terus juga yang tips yang kelima, ekstra pada materi yang kurang dikuasai. Oke, kita lanjut. Dari tips yang pertama, pahami peraturan SKD 2021. Teman-teman harus ingat kalau misalnya per tahunnya itu akan beda-beda ya peraturannya. Jadi kita harus selalu mengupdate diri. Teman-teman yang misalnya gagal di tahun lalu harus update nih, kira-kira peraturan di 2021 nih bagaimana, apa yang beda, materinya bedakah, jumlah soalnya bedakah, harus selalu kita update ya. Gitu. Kali ini aku akan bahas dari sumbernya Kemenpan RB nomor 1023 2021. Nah, apa aja itu? Yang pertama, kita harus tahu dulu nih peraturan nilai ambang batas SKD. Jadi teman-teman ketika SKD harus punya skor berapa sih gitu. Ada berbagai nilai ambang batas ya, teman-teman bisa dilihat di sini. Kalau misalnya teman-teman itu milih yang umum, berarti TWK-nya harus 65, TIU-nya 80, TKP-nya 166 gitu. Jadi nanti ini di total berapa gitu ya. Nah, berbagai penetapan kebutuhan lain juga ada kriterianya masing-masing atau nilai ambang batasnya masing-masing. Kalau disabilitas TIU-nya 60, kalau cum laude 85 karena cum laude ya lebih tinggi. Terus juga diaspora 85, khusus putra-putri Papua 60, dokter 80, ABK, rescuer, pengamat gunung api 70. Jadi teman-teman harus lihat formasinya yang mana, jalurnya yang apa, penetapan kebutuhannya, dan nanti diingat-ingat nih, aku harus ngerjain berapa soal di SKD-nya biar bisa lolos gitu. Karena kalau misalnya nggak lewat ambang batas kan juga nggak bisa nanti lanjut ke SKB ya. Gitu. Oke. Ini yang pertama, kita sudah clear ya teman-teman kalau misalnya teman-teman yang jalur umum nilai TWK-nya 65, TIU-nya 80, TKP-nya 166. Nah, kira-kira jumlah soal yang harus aku bener tuh berapa sih? Itu juga yang harus teman-teman perhatikan ya ketika mengerjakan soal. Jumlah soal yang teman-teman dapat nantinya di 2021 ini SKD-nya adalah TWK 30 soal, TIU 35 soal, TKP 45 soal. Jadi ini soalnya lebih banyak daripada aku dulu ya gitu. Jadi ini sekarang 110 di SKD 2021. Kedepannya mungkin di 2022 atau selanjutnya silakan update juga ya teman-teman biar terupdate lah kita. Nah, lanjut di bobot nilai, kalau misalnya teman-teman benar di TWK itu dapat 5, kalau misalnya salah 0, TIU juga benernya 5, salah 0. Dari TKP beragam ya teman-teman, dari masing-masing opsi itu ada yang bakal bernilai 1, 2, 3, 4, sampai 5. Gitu. Kalau misalnya nggak menjawab, 0. Sayang banget nih kalau TKP, ya udah jawab aja, kan at least dia dapat nilainya 1. Gitu. Nilai tertinggi yang bisa didapat ketika teman-teman, nah ini dikali aja ya. Oke, misalnya 30 kan kali 5, 150. 35 kali 5, 175. 45 dikali, ya kita ambil skor yang paling tinggi, 5, berarti 225. Nah, nilai tertinggi yang bisa didapat adalah 550, teman-teman.
Gitu. Terus aku harus benar berapa? Yang tadi pertanyaannya ya. Minimal soal untuk benar, kalau misalnya teman-teman mau aman aja deh di nilai ambang batas gitu ya. Untuk TWK, silakan kerjakan 13/30 gitu. Jadi teman-teman harus dapetin soal yang benernya 13, sorry, 13 gitu. Jadi teman-teman lihat soalnya kalau misalnya terlalu susah, jangan terlalu terpaku ke satu soal doang, cepat move on karena biar yang banyak yang jawabannya benar itu lebih banyak gitu ya. Gitu. Ini 13, kalau TIU-nya 16 dari 35, terus TKP-nya 34 dari 45. Memang TKP ini agak lebih tinggi ya standarnya sekarang gitu. Oke, jadi ini bisa dapat nilai 315 ketika teman-teman benar 13, 16, dan 34. Nah, kali ini kita akan fokus dulu ke TIU karena yang lain-lainnya juga banyak nanti di video-video selanjutnya aja biar nggak kepanjangan. Kenapa sih diadain tes TIU ini ya, teman-teman? Tugas TIU ini adalah menilai penugasan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan beberapa hal. Jadi teman-teman akan dinilai kemampuan verbalnya, numeriknya, dan figuralnya. Gitu. Jadi harus teman-teman tahu ya apa yang dinilai dulu. Nah, setelah kita tahu nih yang tadi kan oke, ada kemampuan verbal, numerik, figural, kita harus lihat kisi-kisinya. Kira-kira apa aja sih yang bakal dikeluarkan di soal gitu ya. Yang pertama, kita tadi udah bahas, kalau misalnya ada 3 kemampuan. Kemampuan pertama ini adalah kemampuan verbal. Nah, salah satu subtopiknya adalah analogi gitu. Analogi ini punya tujuan buat mengukur kemampuan teman-teman nih, biar ngebandingin dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain gitu. Jadi analogi sangat-sangat bisa banyak ya contoh-contohnya. Oke, misalnya analogi satu dengan yang lainnya itu gimana gitu. Jadi teman-teman harus bisa membandingkan itu. Gitu. Ini yang pertama, analogi. Yang kedua adalah silogisme. Silogisme ini tujuannya buat mengukur kemampuan teman-teman menarik kesimpulan gitu dari dua pernyataan yang diberikan gitu ya. Misalnya ada satu pernyataan, pernyataan kedua kira-kira kesimpulannya seperti apa gitu. Jadi harus ditarik kesimpulannya. Oke, jadi sangat-sangat menarik kesimpulan ya teman-teman di sini. Silogisme. Yang ketiga, kemampuan analitis. Jadi teman-teman dituntut buat menganalisis informasi yang dikasih dan menarik kesimpulannya juga. Jadi misalnya ada suatu informasi teks panjang gitu, terus kayak oke, kesimpulannya apa gitu. Untuk contoh-contoh soalnya, silakan teman-teman searching dan googling sendiri biar lebih banyak ya nanti materi-materinya. Bahkan di YouTube itu juga banyak ya teman-teman yang udah bahas detail banget gitu tentang kemampuan analitis, silogisme, dan analogi sebagainya. Jadi silakan dicari buat detailnya. Tapi aku mau garis bawahi di sini teman-teman itu harus tahu apa yang akan diteskan gitu. Jadi nggak salah belajarnya, nanti nggak kemana-mana gitu. Untuk kemampuan numerik, tentu teman-teman dituntut buat mampu menghitung sederhana ya. Jadi silakan dibuka-buka lagi buku-bukunya zaman dulu. Waktu itu soalnya nggak ya banyak juga yang menjebak, tapi bisa lah dikerjain gitu. Misalnya apa ya, ada akar 14 tambah yang akar berderet itu misalnya ya kayak gini bla bla bla. Ini nggak sederhana ya, tapi ya intinya ada sih soal kayak gini aku pernah dapat waktu itu. Silakan nanti ini ada tips and triknya, silakan cari. Nanti di belakang aku akan kasih sumber-sumber yang aku pakai juga biar teman-teman bisa belajar dari sana. Oke, deret angka yang kedua ini kita belajar tentang teman-teman harus bisa menghitung deret angka. Misalnya ada 1, 2, bla 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 gitu. Ini nilainya berapa? Di sini ada angka lagi, misalnya 4. Ini asal ya. Gitu. Tapi intinya adalah teman-teman dituntut untuk menghitung deret angka. Gitu. Pola hubungannya seperti apa? Oke. Yang ketiga, teman-teman dituntut untuk mampu buat
menarik kesimpulan berdasarkan 2 data kuantitatif gitu. Jadi soal-soalnya ini juga lumayan hot kalau misalnya di SKD 2019 kemarin. Jadi teman-teman silakan buka googling materi-materinya nanti biar lebih mantap belajarnya. Oke, soal cerita tentu juga buat mengukur kemampuan teman-teman menganalisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Jadi biasanya akan ada teks panjang gitu, teks panjang, terus soal cerita kita diminta mencari sesuatu gitu. Oke. Nah, figural ini juga yang jadi apa ya, keseruan tersendiri ya ketika kita harus menganalogikan nih, misalnya teman-teman ada perbandingan 2 gambar gitu, kira-kira hubungannya apa nih dengan situasi lain gitu. Jadi figural kita juga ada analoginya. Ketidaksamaan juga buat mengukur kira-kira teman-teman dari gambar itu tahu nggak sih perbedaannya apa gitu. Jadi kebanyakan sih waktu itu gambar kubus ya, kalau misalnya dulu itu ada gambar kubus gitu, ini jelek banget. Ada kubus 1, kubus 2, ini agak lebih bagusan, kubus 3, bla 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 gitu. Jadi banyak gambar misalnya yang selanjutnya itu apa gitu. Itu juga apa yang beda apa gitu, itu juga banyak sih yang kayak gini. Jadi ini sering-sering banget latihan aja teman-teman biar familiar aja sama soal-soal figuralnya. Yang ketiga, serial. Serial ini sama ya, seperti deret angka juga kali ya, gitu kan. Kalau misalnya deret angka kan itu deret mengukur kayak oke, habis ini tuh habis di tengah-tengah angkanya apa sih, atau hubungannya apa dengan selanjutnya. Serial juga bisa ngelihat pola gitu. Jadi kita harus melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Kira-kira pola yang selanjutnya itu apa gitu ya. Jadi itu yang termasuk serial figural. Nah, itu sih yang materi-materi PU-nya. Sumber belajarnya apa? Untuk sumber belajar sebenarnya aku random sih, karena beli buku CPNS juga, cuman ya ngerjain soal-soalnya, tapi ditambah lagi dengan yang lain. Jadi aku juga dapat buku-buku psikotes gitu, dibaca-baca aja. Terus TO-TO CPNS online dikasih sama kakak ipar aku waktu itu, jadi ikut ngerjain TO CPNS online. Terus juga teman-teman bisa banget daripada scroll-scroll Instagram sebelum tidur ngepoin siapa gitu kan, mending ngepoin Instagram CPNS gitu. Salah satu contohnya cpnsindonesia.id, atau banyak banget sih akun-akun Instagram CPNS, dan kadang mereka itu bahas-bahas materi juga gitu, tentang PIU, tentang kisi-kisi, tentang TWK, TKP, dan sebagainya gitu. Jadi silakan daripada scrolling galau-galauan, silakan scroll tentang materi CPNS. Satu hari satu, ya nanti setelah ini ya, satu hari satu topik gitu ya teman-teman ya. Oke, terus YouTube ini sangat membantu banget, YouTube-nya Pak Agus Indra Gunawan. Saya lihat tiap sebelum tidur. Terus juga kalau misalnya rajin pas bangun tidur pasti nyempetin satu video aja. Jadi di beliau ini banyak membahas materi-materi tentang PIU. Nanti juga pas SKB juga ada bahasannya. Silakan buka-buka ke YouTube-nya Pak Agus Indra Gunawan ya, karena beliau keren banget materi-materinya, detail gitu. Oke, lain-lainnya juga silakan, banyak banget di YouTube materi-materi yang dibahas. Intinya adalah konsistenkan teman-teman, satu hari itu satu materi gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan udah ada listnya, terus kayak oke, ada verbal, ada figural, numerik. Kira-kira teman-teman kurang di mana sih gitu? Itu kan teman-teman sendiri yang tahu. Jadi silakan ekstra pada materi yang kurang dikuasai. Gitu. Jadi makin lama kan makin nyadar nih, oh kayaknya aku kurang di figural deh, karena kurang bisa memvisualisasikan serial selanjutnya nih dari sebuah gambar. Gitu. Jadi itu yang banyak harus dilihat gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu materi kita hari ini.
untuk TIU tuh banyakkan latihan aja deh teman-teman, saran aku juga, karena nanti kan dengan terbiasa oke familiar sama si soal-soalnya gitu. Besok lagi di video selanjutnya kita akan bahas tentang TWK. Teman-teman bisa nanti aku kasih saran dan bagaimana menghafal undang-undang dalam 25 detik. Gimana caranya menghafal undang-undang, karena di TWK itu undang-undang juga lumayan sih kok kemarin itu, walaupun kita nggak tahu akan keluar atau enggak nantinya, tapi nggak ada salahnya teman-teman buat ngapalin undang-undang juga gitu. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa klik like and subscribe. Terima kasih teman-teman, sukses ya buat SKD 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.